Trans Studio terbakar, Trans Studio terbakar. Trans Studio Mall di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Sejumlah pengunjung dan pedagang yang mengetahui kejadian tersebut panik berlarian berusaha menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari lantai 3 mal. Sejumlah pengunjung yang memarkir kendaraannya di basement mall juga panik berusaha mengeluarkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman. Orang panik semua. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang tiba di lokasi berusaha mengevakuasi pengunjung mal yang masih terjebak di dalam mal. Doakan kita semua bisa keluar dari evakuasi, asapnya sudah banyak sekali. Petugas juga menyiapkan oksigen untuk para pengunjung yang terjebak karena beberapa di antara mereka mengalami sesak nafas. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Ya, semua ditanggung pemerintah kota, itu jelas. Yang terbakar lantai berapa tadi, Pak? Belum tahu juga, belum tahu. Kita serahkan ke pihak berwajib. Perkembangan evakuasi seperti apa, Pak? Evakuasi kita bisa lihat ya, ada teman-teman di dalam, kita lihat beberapa kebakaran kita, salah satu sudah sesak napas, tapi alhamdulillah bisa dibantu oleh tim dokter, dan saya kira tim penyelamatan masih ada di dalam mencari kalau masih ada orang di dalam. Evakuasi para pengunjung dari dalam mal melalui atap mal dan akan diturunkan melalui balkon mal. Sementara proses pemadaman api masih dilakukan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Trans Studio Mall Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar dan sejumlah pengunjung panik. Dan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Dan jelang puncak arus balik, volume kendaraan di sejumlah wilayah mulai terjadi kepadatan. Sistem jalur satu arah di beberapa tempat mulai diberlakukan. Saya Anisha Dasuki, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, 15 kios dan 2 lapak di Pasar Mumanjakowa, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan terbakar. Dari hasil penyelidikan, kebakaran sengaja dilakukan oleh orang tidak dikenal. Manual saja di sini. Yang ada saja. Manual saja di sini. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bangunan kios di Pasar Mumanjakowa, Wet Tanah Merah, Bovendigul, Papua Selatan, Senin dini hari. 15 kios dan 2 lapak pelataran Mama Papua ludes terbakar. Warga bersama TNI, Polri ditambah 1 unit mobil tank air berjibaku memadamkan api. Namun api cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Api dapat dipadamkan 4 jam kemudian setelah 1 unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Hasil penyelidikan kepolisian, kebakaran terjadi karena sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Pelaku berjumlah 4 orang berdasarkan laporan saksi yang melihat saat kebakaran terjadi. 2 orang telah diamankan dan 2 lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, iNews melaporkan. Terjebak macet, seorang ibu hamil melahirkan di dalam ambulans. Bayi berjenis kelamin perempuan lahir selamat dibantu petugas medis. Ayo di dalam ada AC, biar AC. Seorang ibu yang tengah hamil di Sukabumi, Jawa Barat terpaksa melahirkan di dalam ambulans setelah mobil yang ditumpanginya terjebak kemacetan saat hendak menuju rumah sakit. Petugas medis yang berada di posko lebaran langsung melakukan proses persalinan hingga melahirkan. Usai lahir di dalam ambulans, bayi berjenis kelamin perempuan langsung dibawa petugas medis ke posko terpadu mudik lebaran Polres Sukabumi, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Yani Suryani, warga Ciambar, Kabupaten Sukabumi, terpaksa melahirkan di dalam ambulans akibat terjebak macet di eksit tol fungsional Parungkuda. Dari Puskesmas Ciambar berangkat ke Sekarwangi. Gak taunya pas di jalan udah lahiran gitu. Udah lahiran. Ini nggak sampai ke sana gimana? Terjebak macet atau gimana?
satu terjebak macet, tapi kalau di jalan sih kalau pakai ambulan kan bisa terobos gitu. Cuman keburu lahiran. Cuman ya Lahirannya di mana? Di sini. ya di sini. Usai ditangani tim medis di posko pengamanan terpadu, bayi beserta ibunya langsung kembali ke rumah untuk perawatan yang didampingi tim medis Puskesmas Ciambar. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tingginya volume kendaraan yang akan berlibur ke Pantai Anyer dan Carita di Pandeglang, Banten menyebabkan antrean panjang di Simpang 3 Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon, Banten. Polisi terpaksa memberlakukan pengalihan arus lalu lintas dan sistem buka tutup jalan. Ratusan kendaraan calon wisatawan yang berlibur ke Pantai Anyer terpaksa diminta putar balik oleh petugas polisi di pos Simpang 3 Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon, Banten. Hal ini disebabkan karena kondisi pantai serta jalan yang akan dilalui wisatawan sudah penuh sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas dengan pengalihan arus kendaraan. Akibat kondisi ini, ratusan calon wisatawan gagal liburan karena harus memutar rute yang jauh dengan kondisi jalan yang sangat padat. Menurut salah satu wisatawan asal Jakarta, dirinya terpaksa harus berbalik arah karena Pantai Anyer dan Carita dipenuhi wisatawan. Rencananya mau ke pantai nih, terus katanya nggak bisa, katanya penuh pantainya, disuruh putar balik lagi. Sementara itu petugas memperbolehkan kendaraan melintas jika pengemudi memiliki KTP warga Anyer dan Carita Pandeglang, serta wisatawan yang sudah memesan hotel. Dan rekan-rekan tadi juga melihat bahwasannya ada pemutaran balik untuk arus wisata Anyer karena kami nyatakan pukul 12.00 tadi siang ini Pantai Anyer sudah mulai penuh. Sehingga orang yang hendak melakukan wisata di Anyer kami putar balik, kami stop dulu. Yang pertama yang kami perbolehkan masuk, yang pertama yaitu orang yang kerja di industri di daerah Anyer. Kemudian orang yang mempunyai KTP, warga lokal di dalam sekitar Anyer. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang sudah check-in check-in hotel yang ada di wilayah Anyer. Itu rekan-rekan. Jalur menuju kawasan Pantai Anyer dan Carita saat ini dialihkan untuk memecah antrian panjang. Jalan menuju Anyer dan Carita Pandeglang, Banten ditutup hingga tempat wisata pantai mulai sepi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sistem jalur satu arah dari Puncak ke Jakarta mulai diberlakukan karena terjadi kenaikan volume kendaraan. Jalur satu arah dari Jakarta menuju Puncak ditutup akibat penumpukan kendaraan tersebut. Banyak kendaraan yang harus putar balik ke arah Jakarta. Para wisatawan yang hendak pulang ke Jakarta dari kawasan wisata Puncak Bogor mulai kembali berjalan. Sistem jalur satu arah sebaliknya dari arah Puncak ke Jakarta mulai diberlakukan sore tadi. Sementara jalur menuju Puncak mulai ditutup. Akibatnya, banyak kendaraan yang diminta untuk putar balik ke Jakarta. Terjadinya kenaikan volume kendaraan sejak pagi hingga sore tadi tercatat sekitar 50.000 kendaraan yang hendak memasuki kawasan Puncak Bogor. Sempat terjadi kemacetan sepanjang 2 km saat sistem jalur satu arah Jakarta ke Puncak. Titik kemacetan yang ada berdasarkan pantauan petugas kami di lapangan, pertama itu ada di Simpang Megamendung, kemudian yang kedua itu di Pasar Cisarua, kemudian yang ketiga di Taman Safari, yang keempat di Gunung Mas, yang kelima di Attawun. Attawun banyak yang beristirahat ya, dari bawah sudah naik ke atas mungkin lelah jadi istirahat. Dari 5 titik tersebut kami sudah plotting anggota kami juga di lapangan, kemudian jalur-jalur alternatif juga supaya tidak bercampur dengan jalur utama juga kami lakukan pengaturan agar kenaikan volume kendaraan menuju Puncak diperkirakan akibat masyarakat yang ingin berlibur ke wilayah tersebut di hari ketiga libur Lebaran saat ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Ismalia, Bayu Santoso, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Apakah volume kendaraan masih meningkat di kawasan Puncak Gadok dan jalur wisata kawasan Cilegon malam ini? Kita telah terhubung dengan Ismalia Meidasari di
Gadok, Puncak, Jawa Barat, dan ada rekan Iskandar Nasution di Ciwandan, Cilegon, Banten. Saya ke Ismalia terlebih dahulu. Ismalia, bagaimana dengan kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak? Apakah masih terjadi? Ya, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok ini mulai mengalami landai atau tidak terlalu padat seperti tadi siang, dan ini juga sudah terpantau ramai lancar, tidak terjadi kemacetan total semenjak diterapkannya sistem satu arah menuju dari arah Puncak menuju Jakarta. Dan hal ini atau kondisi ini tentunya berbeda dengan siang tadi saat diterapkan sistem satu jalur dari Jakarta menuju Puncak. Karena pada siang tadi diterapkannya sistem satu jalur pada pukul 11 dari arah Jakarta menuju Puncak ini sempat mengalami kesendatan atau macet beberapa waktu, namun sudah bisa diatasi oleh Polres Bogor. Dan ditutupnya satu jalur dari arah Jakarta menuju Puncak ini pada pukul 14.20, yang dimana ditutupnya satu jalur ini atau sistem satu jalur ini menyebabkan banyak kendaraan yang terpaksa diminta untuk putar balik dan tidak bisa masuk ke kawasan Bogor. Dan memang tadi dari Kapolres Bogor sendiri juga menyatakan bahwa siang tadi juga sempat terjadi kemacetan sepanjang 2 km di titik tertentu, dan terjadi kenaikan atau peningkatan volume kendaraan pada hari ini daripada hari kemarin sekitar 50%, karena untuk hari kemarin ini volume kendaraan yang tercatat masuk di kawasan Bogor ini sekitar 25.000, dan hari ini tercatat sekitar 50.000 kendaraan yang akan masuk di kawasan Bogor. Nah, untuk mengantisipasi kemacetan ini dan mendukung kelancaran dan kenyamanan perjalanan para masyarakat, ini Polres Bogor juga telah menyiagakan sekitar 250 personel di titik-titik tertentu. Sementara itu, Anissa. Baik, terima kasih Ismalia atas laporannya. Saya ke Iskandar Nasution yang berada di Cilegon, Banten. Iskandar, bagaimana arus lalu lintas menuju kawasan wisata Anyer dan Carita? Apakah masih ditutup? Ya, baik. Dapat saya informasikan bahwasannya malam ini jalur one way yang dilakukan pada tanggal tadi bisa dibuka kembali. Saya kata Anda, aku lalu lintas roda 2 dan roda 4 masih terlihat memenuhi jalur lintas selatan di Posam Ciwandan, Cilegon, Banten. Saat ini data yang kami terima ada sebanyak 800.000 pengunjung wisatawan yang hadir dan menghabiskan masa libur Lebaran mereka di tahun ini, dan ada sebanyak 13.000 roda 4 dan 600 unit roda 2 yang hari ini melintasi jalur menuju kawasan wisata Pantai Anyer dan Carita. Demikian. Baik, Iskandar, rencananya penutupan jalur menuju Anyer dan Carita ini diberlakukan sampai kapan? Menurut informasi yang kami terima, penutupan akan terus dilakukan jika memang pengunjung atau wisatawan masih terlihat membludak, mengingat memang beberapa hari terakhir ke depan masih merupakan hari libur nasional. Jadi belum ada waktu yang ditentukan. Jika memang masih ada penumpukan kendaraan, maka akan dilakukan penyekatan. Demikian. Iskandar, bagaimana dengan wisatawan yang sudah memesan atau membooking hotel ataupun resort di sana, apakah diperbolehkan untuk masuk? Ya, memang ada kriteria atau kategori yang diperbolehkan untuk melintas, yakni diantaranya adalah para wisatawan yang telah membooking penginapan atau juga bisa menunjukkan KTP, atau memang juga pegawai yang memang bekerja di kawasan industri di Ciwandan ini. Jadi yang tidak bisa melintas itu tidak bisa melintas. Baik, terima kasih Iskandar Nasution atas laporannya dari Cilegon, Banten, dan sebelumnya ada Ismalia Medasari melaporkan langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, rekan-rekan. Pemirsa, jelang Lebaran, pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan menghebohkan jagat politik tanah air. Bagaimana selengkapnya? Kami akan hadirkan perbincangannya usai jeda.